Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Kasus ini menceritakan tentang seorang pasien perempuan bernama Ibu Sari yang berusia 38 tahun, seorang ibu rumah tangga yang dirawat di ruang perawatan jiwa setelah mengalami gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran. Beberapa minggu sebelum dirawat, Ibu Sari sering tampak berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan terlihat cemas saat sendirian. Suara itu sering muncul terutama pada malam hari, membuatnya sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Ibu Sari mengaku awalnya berusaha mengabaikan suara tersebut dengan membaca doa dan menutup telinga, tetapi suara itu semakin sering muncul hingga ia merasa takut untuk sendirian. Keluarga yang khawatir akhirnya membawa Ibu Sari ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Amir, mahasiswi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya ingin meminta izin untuk melakukan pengkajian kepada Nyonya S. Karena dari data Nyonya S mengalami halusinasi karena kehilangan pekerjaannya. Mungkin kelebihan saya sudah memahami materi mengenai halusinasi, dan kekurangan saya mudah blocking ketika berbicara dengan orang baru. Tetapi untuk mengatasinya biasanya saya berdiam diri dulu sejenak dan menarik nafas. Untuk waktu dan tempatnya mungkin akan dilakukan di kamar Nyonya S sendiri ya Ibu, dan untuk jaraknya mungkin akan dilakukan sekitar 1 meter dan duduk secara berhadapan. Baik, untuk jamnya? Untuk jamnya mungkin nanti pukul jam 9 Ibu. Bagaimana, apakah diizinkan? Saya izinkan. Terima kasih. Siapa? Aku gak jahat. Aku gak jahat. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu, perkenalkan ya, saya perawat Anggit yang bertugas dari pagi sampai sore hari nanti. Ibu, apakah benar dengan Ibu Sari? Iya, Benar ya Ibu. Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? saya kurang enak sus. Malam saya nggak bisa tidur dan sering mendengar suara-suara yang manggil saya. Oh begitu ya Ibu. Tadi pagi Ibu apakah sudah makan? Sudah. Sudah. Bagaimana sarapannya? Apakah habis? Tidak ya Ibu. Nah Ibu, di sini saya ingin berbincang ya dengan Ibu. Waktunya mungkin kurang lebih 30 menit dan tujuannya untuk mengetahui kondisi Ibu. Bagaimana kondisi Ibu? Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Untuk waktunya mungkin di sini saja ya Ibu, karena di sini lebih tenang. Ibu Sari, apakah boleh saya tahu apa yang menyebabkan Ibu dirawat di rumah sakit ini? Saya dibawa suami saya, Bu. Katanya saya sering ngomong sendiri dan suka ketakutan. Oh begitu ya Ibu. Lalu bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya kaget, Bu. Saya pikir saya nggak apa-apa. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Belum pernah, Bu. Baru sekarang. Sebelum masuk ke rumah sakit ini, apakah Ibu ada masalah atau ada stres atau ada pikiran yang Ibu pikirkan? Iya, Bu. Saya kehilangan pekerjaan dan anak saya juga baru sakit, jadi pikiran saya kacau. Oh begitu ya Ibu. Saya mengerti ya Ibu, itu pasti berat untuk Ibu lalui. Ibu, sebelumnya apakah ada keluarga yang mengalami hal seperti ini? Gak ada. Tidak ada ya Ibu. Ibu tadi Ibu bilang ada, Ibu mendengar suara ya Ibu. Suara seperti apa yang Ibu dengar? Suara perempuan, Bu. Kadang manggil nama saya, kadang juga bilang saya orang jahat. Oh begitu ya Ibu. Nah Ibu, kapan biasanya Ibu mendengar itu atau suara itu muncul? Biasanya kalau saya sendirian, apalagi saat malam hari. Oh seperti itu. Nah Ibu, ketika suara itu muncul gitu, apa yang Ibu lakukan? Saya menutup telinga, Bu, tapi suaranya masih terdengar. Oh seperti itu ya. Nama Ibu, menurut Ibu, apakah suara itu nyata atau hanya ada di pikiran Ibu saja? Nyata, Bu, kayak ada orang yang ngomong. Oh baik. Lalu menurut Ibu kenapa suara itu bisa muncul? Saya nggak tahu. Kadang saya pikir itu adalah arwah yang marah pada saya.
Oh, seperti itu Ibu. Nah kalau begitu apa harapan Ibu ketika dirawat di rumah sakit ini Bu? Saya cuma pengen sembuh, Bu, biar gak dengar suara itu lagi. Itu harapan yang bagus ya Ibu. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatasi hal-hal yang Ibu alami. Nah Ibu, kalau Ibu merasa takut dengan suara itu Ibu, biasanya apa yang Ibu lakukan? Saya baca doa, Bu, tapi kadang suara itu makin keras. Nah hal seperti itu bagus ya Ibu. Nah biasanya siapa yang mendukung Ibu? Ya, suami saya, Bu, tapi sekarang saya di sini sendiri. Oh Ibu di sini sendiri ya. Nah untuk biasanya gitu, apakah ada keluarga yang sering menjenguk Ibu? Iya, biasanya seminggu sekali suami saya datang ke sini. Ibu dari tadi saya lihat Ibu tanpa cemas ya Ibu, tapi Ibu masih bisa diajak ngobrol gitu. Terima kasih ya Ibu, Ibu sudah mau terbuka dengan saya. Iya, Bu, saya pengen cepat sembuh. Ibu di sini saya sekarang ingin mengecek tekanan darah Ibu ya Ibu. Tidak lama dan tidak sakit juga. Bagaimana, apakah diizinkan Ibu? Boleh Ibu sebentar Ibu. Pinjam tangannya dulu Ibu. Ibu dari hasilnya tensinya juga normal ya Ibu. Saya periksa benarnya Ibu. Normal juga ya Ibu. Nah Ibu, tadi saya sudah melakukan berbincang-bincang dengan Ibu ya, dan juga sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya Ibu? Saya lebih tenang karena bisa bercerita. Nah saya juga senang ya Ibu bisa berbincang dengan Ibu, bisa membantu Ibu. Jadi hari ini kita sudah berbincang ya Ibu mengenai hal-hal dan suara-suara yang Ibu dengar tadi. Nah Ibu, boleh Ibu sebutkan apa saja yang saya tadi katakan Ibu? Kita tadi berbincang tentang kenapa saya bisa masuk rumah sakit, terus kenapa saya bisa mengalami halusinasi. Saya juga suka didukung oleh suami saya dan juga keluarga. Baik Ibu Sari, Ibu terlihat sudah mengerti juga Ibu. Mungkin untuk kontrak waktu selanjutnya kita akan melatih cara menghardik halusinasi Ibu. Mungkin Ibu bisanya pukul berapa Ibu? Pagi-pagi saja. Pagi-pagi saja ya. Tempatnya mau di mana Ibu? Di sini. Di sini saja ya Ibu. Ibu terima kasih ya Ibu. Hari ini Ibu sudah mau terbuka dengan saya, Ibu sudah mau berbincang dengan saya. Saya izin pamit Ibu. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa panggil saya kembali Ibu. Saya pamit Ibu, terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Amir, mahasiswi Universitas Batu Kencana. Di sini saya mahasiswi yang tadi mengkaji pada Nyonya S Ibu. Dari data, Nyonya S tampak lebih tenang setelah dikaji oleh saya, dan Nyonya S juga mau diajak berbincang walaupun berbicaranya masih kurang, dan untuk kontak matanya juga masih kurang. Dan juga pasien menyatakan lebih tenang setelah berbincang dengan saya, dan pasien sudah mulai memahami halusinasi yang dialaminya. Mungkin untuk kontrak waktu selanjutnya yaitu saya akan mengajarkan cara menghardik halusinasi Ibu. Mungkin untuk waktunya besok di pukul 9 dan tepatnya di kamarnya S sendiri. Bagaimana Ibu, apakah diizinkan? Diizinkan. Terima kasih Ibu.